datang di Jurnal Ngondek. Taki-taki rumpi. Seperti biasa. Biasa ya. Sekarang kita di kamar lagi, di hotel lagi. Ada endorsan ya. Terima kasih yang udah nge-endorse hotel di Ibis budget. Ibis budget. Terima kasih. Itu endorse ku Ibis. Oh iya, lu nggak salah. Buat orang yang ngasih nge-endorse, room terima di kasih. Ibis budget. Gitu. Salah. Bukan Ibis ya. Bukan Ibis Endorse biasa. Iya. Soalnya yang hotel-hotel atau hotel-hotel yang mau bintang 5, bintang 7, bintang 8, Bintang Kejora. bintang Kejora. Bintang puyer kita. Ada yang mau di-review sama kita yang sok hubungi atau hubungi personal Jurnal Ngondek yang lain. Nomor telepon tertera di description box ya. Ember. Jadi Silakan. kita akan membahas tentang pengalaman apa ya? Tentang kesedihan. Anjing kesedihan lah mending garila.com ya. Iya, bahagia. Enggak, gue tuh kayak kemarin tuh kan aing teh kayak waktu aing ke BC ini hari apa sih itu? Kamis ya? Kamis. Ya, yang kedua kalinya aing ke BC kan. Aing teh sepanjang perjalanan tuh kayak menangis gitu. Kedua kalinya kalau emang lo pas pertamanya Yang ke lo. pertama ke gue. Nah, besoknya gue ke BC lagi. Oh, itu kan beneran ke BC lagi. Terus aja pikir. Aku kira Web last post. No, itu Ya, biasanya kan gue cuma kangen aja sama seseorang. di BC. Sapam BEC. Jadi itu kayak itu perjalanan tuh sedih gitu. Gue tuh mengingat tentang kejadian kehidupan aing yang dulu gitu. Sekarang tuh gue tuh kayak pengen benerin handphone, nggak benerin. Gue pengen makan apa, tinggal makan. Pengen liburan, tinggal pergi gitu. Ketimbang masih ada orang tua gue gitu. Nah, dalam hati aing tuh bertanya. Jadi otak ujung batin aing tuh bertanya gitu. Kayak apa sih namanya? Gitu. TikTok gitu. Pikiran aing tuh kayak berpikir apa sih yang lu inget tentang orang tua lo? Kenapa lo pasti bilangnya, kenapa sih gue tuh gak bisa semudah ini saat orang tua gue Masih ada. gitu. Nah gitu loh. Mungkin lu pernah nggak berpikiran gitu tentang nenek lo? Nenek lo. Iya. Gue dulu ya. Ini betul. Lu dulu deh kayaknya. Oke, gue dulu. Oke. Pertanyaan aing ya. Oke. Pertanyaan aing, apa yang membuat lu menyesal setelah nggak ada kehilangan Ona? Yang bikin gue nyesel maksudnya kenapa dulu gue selalu ngegampangin apa yang gue pengen. Contohnya kayak kuliah, akhirnya meskipun terbengkalai kan, itu kan pure biaya nenek gue kan, meskipun aku di posisinya udah kerja. Terus aku pengen apapun gitu, kayak beli apapun, jadi mempermudah, padahal aku tahu nenek aku cari duitnya tuh susah payah ya kan. Dan mudahnya gue minta untuk dan kuliah. Ya untuk maksudnya untuk diri gue sendiri, kayak gue diri gue sendiri. Tapi padahal gue tuh lihat gitu, maksudnya susah payahnya nenek gue tuh cari duit. Akhirnya pas ya nenek gue udah nggak ada, ya maksudnya jadi cara nggak langsung diri gue tuh kepupuk nih. Maksudnya dari segi pas zaman nenek aku susah cari duitnya kayak gimana, terus sampai aku akhirnya alhamdulillah sekarang lumayan gitu dari segi Kehidupan lo tuh keuangan. ya dari keuangan tuh alhamdulillah membaik gitu, sampai akhirnya aku bisa ngontrol keuangan aku, jadi ngejadiin kayak apa ya, bukan nabung, apa namanya ya, nabung lah, investasi ya kayak investasi. Akhirnya berbuah kayak gitu sedikit sekarang gitu. Maksudnya yang bikin aku nyesel kenapa di saat gue kayak gini nenek gue udah gak ada gitu. Padahal kan lamun bahasa mah yang mulang tarima. Tapi gue suka mikir, oke, mungkin ini jalan Tuhan buat gue yang lo tuh harus digampar dulu dengan cara orang yang lo bener-bener lo cintai atau lo sayang tuh gue ambil dulu, akhirnya lo ngerti. Makanya kenapa sampai sekarang aku meskipun pas sebelum nenek aku meninggal, nenek aku tuh cuman nitip pesan dia tuh minimal sampai 7 harinya aja buat tahlilan, ya kan. Tapi alhamdulillah tuh rezeki aku ada rezeki terus, dia sampai 4 hari. Tahun pertama, tahun kedua alhamdulillah. Tahun kedua udah 2 tahun yang kemarin. Terus insya Allah ya tahun ketiga dan sebagainya macam. Pokoknya aku sih mikirnya kalau selama
aku ada rezeki insya Allah tiap tahun gitu maksudnya memperingati ya bukan memperingati lebih ke ngedoain kayak gitu kan kayak tahlilan kayak gitu. Jadi anggap aja mau ulang tahun mana itulah yang bisa aku kasih sekarang gitu pas keuangan aku alhamdulillah udah lumayan. Nah itu penyesalan lo sekarang. Betul. Ada nggak kata-kata yang bikin lo nangis saat almarhum masih ada? Masih ingat. Aduh ada banget. Ada banget. Apalagi masalah orang tua ya. Kalau gue tuh lebih ke masalah orang tua. Jadi maksudnya kan tahu kan aku dari kecil itu nggak tinggal sama mama bapak aku. Terus ya otomatis maksudnya dipupuk dalam diri sendiri. Gue tuh benci ke orang tua aku tuh, maksudnya ke mama bapak aku tuh. Cuman maksudnya ajaran nenek aku tuh yang sampai aku inget tuh maksudnya jangan pernah benci orang tua lo karena jelek buruk itu tuh orang tua lo. Itu kata-kata almarhum. Kata-kata dia. Terus sampai sebelum dia meninggal dia tuh pernah ngomong dulu dia sempat sakit yang parah gitu ya. Ya bukan sakit parah, ya sakit nenek-nenek uzur gitu kan. Tapi yang udah kayak yang nggak tahu nih mau gimana sampai udah kumpul semua kayak gitu kan sakitnya. Cuman itu kata-kata dia yang gue inget tuh dia belum siap buat pergi karena dia mikirin bapak aku. Bapak kamu. Lebih ke bapak aku. Maksudnya lamun orang aku si Wahyu kumaha. Ya kan bapak aku gimana. Nah dari situ aku tuh mikirnya lebih ke pas nenek akunya nggak ada, pas udah nggak ada. Kan aku kejer nangis kayak gitu kan udah gila gimana lagi nih hidup gue kalau misalnya ada nenek gue dan sebagainya macam. Terus bapak aku ngomong lamun ugun cari kaki kayak bapak kumaha. Bret langsung gue tuh kayak di samar petir gitu. Nggak sih, jadi di situ mindset aku benar-benar berubah gitu. Jadi benar-benar ya udah kalau misalnya cari duit semaksimal mungkin gue cari duit bukan buat diri gue sendiri, lebih ke buat bapak aku, mama aku. Kayak misalkan aku dikit-dikit kayak nabung bikin mama aku usaha kecil-kecilan. Kayak misalkan sekarang gue kayak beli mesin buat bapak aku dan sebagainya macam. Jadi lebih ke fokus itu karena gue tuh sekarang tuh yang namanya umur jodoh maut kita nggak pernah tahu kapan. Dan gue tuh selalu berpikiran kan kita nggak pernah tahu nih masalah umur siapa tuh gue duluan yang dipanggil kan. Gue nggak pernah tahu. Nah gimana nasib orang tua gue sementara gue tuh anak satu-satunya. Anak satu-satunya kayak gini lagi kan. Ya you know kan tahu kan tahu gimana. Makanya aku selalu nerapin diiyakannya pun kalau misalnya emang harus aku duluan yang nggak ada nih misalkan seenggaknya mama bapak aku nggak harus sulit meskipun banyak saudara, tapi kan saudara juga pasti punya kebutuhan masing-masing dan sebagainya pasti beda. Jadi seenggaknya gue ngasih bekal gitu. Gitu sih lebih. Tapi kalau dilihat dari sekarang tuh kayak kehidupan lo tuh kayak udah tertata dengan baik gitu. Maksudnya dari segi keuangan, dari keluarga lo, ibu lo, bapak lo yang lo ceritain bahwa dia udah gua kasih nih tugas gue sebagai anak untuk membahagiakan orang tua gitu. Gimana pun caranya. Kayak tugas lo tuh kayak sedikit lebih selesai, belum selesai sih sebenarnya makan selama lo hidup gitu. Tapi setidaknya orang tua itu masih menikmati jerih payah lo gitu. Iya. Nah, yang gue mau tanya sekarang tinggal ibu lo sama bapak lo. Apa yang lo harapin dari mereka setelah lo udah memberikan semua itu? Gak berharap banyak sih, maksudnya gue tuh lebih ke pengen di masa tuanya, maksudnya mereka tuh yang lebih seneng gitu, maksudnya nggak kayak nenek gue dulu. Gue mah kalau kayak gini-gini mah suka pengen nangis, nggak bisa sih, jadi maksudnya ya maksudnya gue cucu yang nggak tahu diri lah ya. Kayak misalkan tahu kalau misalkan zaman sekolah SMA dan sebagainya macam yang kalau nenek aku kerja kayak jualan kue kayak gitu-gitu kan, kayak bikin ulen dan sebagainya macam. Maksudnya gak mau orang tua gue kayak gitulah, maksudnya ngalamin kayak gitu, tapi yang gak mau ngalamin kayak gitu. Tapi meskipun nenek aku juga sebenarnya sama anak-anaknya dulu ya maksudnya gistong jualan ke sekolah teh, maksudnya cuma buat hidup dia sendiri mah anak-anaknya juga bisa gitu. Tapi kan nenek gue mikirin gue gitu, maksudnya mikirin aku kayak gimana kayak gitu. Karena dari cucu sekian banyak cucu lo yang mungkin ya yang dilihat dari ya, karena gue tahu ya kehidupan lo dari lo kecil sampai lo besar, peran nenek lo tuh sangat besar banget ketimbang orang tua lo sendiri gitu. Jadi kalau misalkan
pada waktu itu almarhum ingin lu lebih baik karena waktu itu lu ditinggal orang tua gitu. Iya. Ya jadi peran ibu tuh jadi nenek lo gitu. Iya gitu. Yang lumayan nggak pulang dicerai karena aing gitu kan. Toh mau si Ugun terbalik padahal kan cucunya yang sendiri. Tapi pada waktu itu aing tuh kayak apa namanya? Karena kan Nini maneh jeung indung urang teh mantanan baheula. Menang geng ya. Teman geng. Maksudnya Satu geng. temenan gitu. Jadi kayak kumaha kabar bapak maneh selama bapak urang hirupnya. Jadi kayak ya ke arah dahar gitu. Ya gue juga kayak berterima kasih gitu sama nenek lo tuh gitu. Jadi kayak gue tuh tahu banget gitu dari siapa masih zaman anuk-anukan aja gitu. Yang waktu lu kecil gue selalu sama gue diporotin gitu. Oh iya jahat ya. Jahat ya kan jajannya gede dulu ya. Jajannya gede gitu. Zaman 20.000 dulu kan kayak 200.000 iya, gitu. Dulu, ya. Ayo ulang ulin di si Ugun, terus si Ugun ada jajanan lo. Wah itu porotan gitu. Pas masih kaya ya dulu. Kaya banget. Kaya banget gitu. Tapi kalau gue kemarin tuh kayak berpikir mungkin sama kayak pemikiran si Jablay gitu. Kayak gini, kenapa sih gue nggak bisa membahagiakan orang tua gue selagi orang tua gue ada? Mungkin pada waktu itu Aing tuh masih kecil gitu. Belum ngerti cari uang, belum ngerti gimana ngejalanin hidup yang sesungguhnya tuh kayak gimana. Ada momen kalau misalkan gue tanya, apa yang lo sesali dari orang tua gue? Apa kata-kata yang membuat gue menangis? Jadi pada waktu ibu aku sakit tuh kayak kan dia tuh nggak bisa jalan ya, bisa jalan sama itu, jadi diangkut digendong ke kamar mandi. Aing nangis gitu di balik tangga teh gitu, sampai gitu. Tiba-tiba ibu Aing teh ngomong gini, kunaon kata translate, kunaon diceraikan ku saha, henteu teu diceraikan tong ceurik cenah. Ieu mah boga duit 5.000 juk jajan gitu. Jadi kayak dia tuh lagi sakit tapi dia masih pengen memberikan anaknya teh jajan. Geus entong bae di mah boga duit. Itu yang selalu gue ingat dari sekarang tuh, itu aja gitu. Kayak dia tuh punya uang 5.000 untuk nu mere biasa gini aya nu ieu mah sok mere. Tapi dia mau ngasih Aing gitu uang 5.000 buat jajan. Nggak usah demi anaknya. Nggak usah sama sekali nggak usah. Karena mak bisa mah yang jajan. Padahal 5.000 pada waktu itu tuh ya lumayan lah ya. Iya. Terus setelah ibu gue meninggal, ya pokoknya kata-kata yang gue inget itu, dan kedua itu bapak Aing. Jadi dia tuh kayak udah capek dengan penyakitnya. Terus dia tuh bilang gini, dia tuh tidur ya, sama Aing tuh dipijitin sikat. Apa mah capek, sayang banget. Dan yang goblok Aingnya tuh kayak yang atuh Aing capek maju. Kayak berarti belajar mengikhlas. Kayak yang dimang geus ikhlas gitu. Kerasanya tuh sekarang, Blay. Kerasanya tuh sekarang, maksudnya sekarang tuh kayak gue tuh mampu. Coba kalau dulu tuh anjing, Aing tuh pengen makannya itu bubur nyeuseut. Iya. Bubur nyeuseut dengan 25.000. 10.000 buat Aing, 10.000 bapak Aing, 5.000 buat keponakan gue. Zaman rokok tuh polo Aing. Setengah 10.000. Tapi kayak kenapa gue tuh sekarang ya gitu ya, yang gue sesal itu kenapa ya, mungkin paribasa ya aya ngomong kalau ngurus kolot kayak bakal aya buburuhna, mungkin ini gitu. Bubur urang teh. Tapi tetap aja gue tuh nggak bisa menerima gitu. Bubur urang teh da geus eueuh kolotna. Ya bukan percuma juga maksudnya. Kayak ada yang pengen lebih, seandainya gitu apa yang lo dapet sekarang tuh orang tua itu bisa ngerasain juga. Kayak sama gitu. kayak lo tadi pengen balas gitu, balas. Gitu. Tapi udah gimana? Tapi kalau untuk diri gue pribadi ya, tugas gue sebagai anak
tugas gue sebagai yang masih hidup, gue tuh udah memberikan gitu. Kayak gue bangun kuburannya semua, gue punya rezeki bangun gitu. Gue sebisa mungkin gue mengirim doa kepada orang tua gue dan orang-orang yang udah nggak ada di dunia ini yang telah menyayangi gue gitu. Tapi kadang dalam batin teh ini tetep gitu, gue tuh nggak bisa nerima gitu. Kenapa nih gue nggak bisa nerima tentang keadaan gue yang sekarang? Kalau menurut lo? Kayak lo tuh lebih ikhlas itu ya. Gitu, Kayak mempertanyakan. Kayak kasarnya sorry ya. Kenapa Tuhan tuh memberikan gua kebahagiaan, kesuksesan, tapi harus ditukar dengan nyawa orang tua kita, ngerti ya sih? Iya. Gitu. Kenapa sih harus ditukarnya sama nyawa gitu? Ngerti kan? Kalau gue mikirnya kayak gitu ya, kayak ya gue juga ngalamin, bokap gue udah meninggal kan. Gue ngalamin kayak ya gimana ya? Ya kenapa sih penukaran materi di duniawi ini yang kita nikmatin sekarang, kenapa ditukarnya sama nyawa orang yang kita suka ya, orang yang kita sayang gitu? Kenapa nggak yang lain dulu? Jadi orang yang kita sayang bisa merasakan apa yang ya kasarnya kesuksesan kita sekarang ya. Ngerti gak sih? Ngerti. Tapi kalau menurut gue sih itu mungkin lebih ke proses pendewasaan, karena umur tuh nggak menentukan sikap kita jadi dewasa ya nggak sih? Karena kalau nggak dikasih kehilangan, kita nggak bakal punya pemikiran buat ya kayak hal-hal yang kayak gini-gini yang kita udah rasain kayak gitu. Jadi kita tuh emang ya mungkin cara tamparannya itu ya kita harus kehilangan gitu kan. Makanya ikhlas itu emang sabar mah nggak bisa dibilang nggak ada batasnya dan banyak stoknya. Tapi kalau ikhlas beda kan. Kalau ikhlas tuh lebih ke susah kasarnya, menerima gitu ya. Iya kan, kasarnya kayak misalnya lo minta duit ke gue 1.000, kalau gue nya nggak, meskipun 1.000 perak kalau gue nggak ikhlas mah tetap aja beda kan. Beda halnya, ngerti sih kayak gitu sih. Makanya ya mungkin karena lo udah nggak ada kayak sosok figur yang oke nih, maksudnya pengganti lebih gitu nggak sih, kayak pengganti. Jadi lo tuh berjuang tuh buat siapa sih selain buat diri lo sendiri gitu kan. Ya kan. Kalau gue kan alhamdulillah masih ada mama bapak aku kan. Jadi gimana ngebalikinnya ke situ kan. Gitu ya, mungkin meskipun lo ada masih ada keluarga dan segala macam ya, cuman emang mungkin lo masih ada konflik dan segala macam makanya kenapa lo tidak mengalokasikannya tidak mengadukan atau tidak, jadi kayak tidak ada tempat pulang gitu. Ya. Ngerti gak sih? Ngerti. Tapi percaya gak sih gue kalau misalnya di kamar sendiri, gue tuh kayak sendiri. Suka gitu. Jadi suka yang gue kerja misalnya capek dan segala macam, tapi gue kayak pengen gue punya masalah dan segala macam itu gue tuh nggak bisa cerita ke siapapun, even itu misalkan ke kalian sahabat gue. Jadi gue tuh nggak bisa. Jadi kayak gue tuh ada cerita yang harus dibatasi gitu. Jadi gue tuh kayak maksudnya di luar aja gue kayak kelihatan seneng dan segala macam. Misalkan kalau di tempat kerjaan gue kayak kelihatan jahat dan semacam heboh gitu kan, jahat tuh kan. Tapi kan orang itu nggak tahu kenapa gue berbuat hal seperti itu dan segala macam. Ya kan, untuk masalah ya hidup tuh sekarang tuh kita tuh kalau nggak banyak kita tuh kalau nggak diinjak ya dibodohi gitu kan. Kalau menurut gue sekarang. Nah makanya gue tuh kadang kayak gilanya gue suka ngomong sendiri, nanya sendiri tapi jawab sendiri. Kayak misalkan gue ngelakuin hal apa, misalkan gue tuh berantem gelut di mana misalkannya, tapi orang nanti tuh misalkan di sepanjang jalan atau nggak di rumah gue tuh nanya tadi orang gelut yang si Lilis misalkan. Terus orang salahnya kumaha misalkan berarti orang teh salah karena orang kieu. Tapi kalau misalkan ada orang mah salah, ada orang kieu. Jadi gue tuh nanya tapi gue jawab sendiri. Jadi lebih ke kayak bukan ngaca ya, lebih ke apa ya? Introspeksi. Salah nggak sih gue ngelakuin hal itu? Kalau yang gue lihat dari lo sekarang tuh kayak lo tuh dewasa gitu, Blay. Maksudnya kayak bisa mengontrol emosi tanpa, kalau dulu kan lu egoisnya anjing banget ya. Kayak apa ya namanya, anak kecil yang sering dimanja tuh lu terapin pada teman-teman lo gitu. Bener nggak? Padahal nggak semua lingkungan bisa ngetir gitu. Tapi sekarang tuh kayak lu tuh kayak udah gue kayak hidup mandiri, gue bisa menyesuaikan di mana gue berada, lingkungan lo, dan dengan sikap lo yang semakin hari semakin dewasa gitu. Tapi gue ngerasain itu loh, beneran. Semenjak
meninggalnya gitu ya. Gue ngeliat perubahan waktu bener-bener, wah bener sih, kita bener berubah dari secara motivasi diri, cara berpikir, gak impulsif, gak egois, gak kayak dulu-dulu, lebih teratur, sekarang lebih progres yang bagus gitu. Gue merasakan itu dan gue tuh amazed, bangga gitu. Gue punya temen yang oh my god, yang dulu gue mengeluhkan si Ita bisa gak ya pas gue dapet kabar dari lo meninggal. Kan gue tahu kan seberapa beratnya buat lo. Pas Nobi ya Ona meninggal gitu, wah si Ita bener-bener bakal kehilangan banget. Dia bakal bisa menjalani hidupnya dengan benar atau enggak gitu. Ternyata buktinya kayak gini gitu. Gue yang kita anggap si Ita lemah, manja, menye gitu, ternyata dia bisa setegar ini menjalani, bahkan dia menjadi bener-bener tulang punggung buat orang tuanya gitu. Gue jadi gue kagum sih ke si Ita, kagum, keren banget. Salah satu temen gue, walaupun ya pencapaian sukses tiap orang beda-beda kan, tapi buat gue lo udah sukses loh. Buat ya tau lah dulu si Ita menye-menyenya gimana egoisnya, karena biasa dimanja sama neneknya kan, neneknya gak ada, terus dia berdiri sendiri ya, keren. Kalau ini gue juga sama, barusan pas perjalanan kesini bahkan udah ngobrol, ngebahas tentang pemerintah melarang mudik. Ya walaupun gue gak tempat pulang, tapi gue tuh tetap aja banget pengen mudik. gue tuh merasakan gitu ya. Alhamdulillahnya kalau gue nge-compare gue sama lo gitu ya, keluarga gue masih ada, masih lengkap, masih banyak. Gue masih terhitung di keluarga harmonis dan berkecukupan lah dari dulu. Walaupun gue udah gak bokap. Dia gue tuh kadang kalau cerita gue tuh pengen mudik, tapi mudik kemana gitu, gue tuh kayak ya Tuhan gitu, bersyukur di satu sisi gitu kan, serius seandainya gue ada posisi lo, kayaknya gue gak akan mampu gitu hidup sendiri kayak lo di dunia ini, akan kuat gitu kayaknya gue gak akan kuat. Gue tuh harus disokong sama keluarga banget, karena gue dari kecil ditreatnya emang edan-edanan sama keluarga gitu. Walaupun gue gak terlalu dekat, pas tiap lo cerita masalah keluarga gitu, gue tuh suka kayak ketampar, lo kayak gak bersyukur banget. Nobi bener, lo tuh keluarganya beruntung, lo tuh kayak gitu. Di satu sisi namanya manusia ya, di satu sisi suka kayak gitu. Karena kalau misalkan pengen menangis gitu kalau misalkan ngeliat kesuksesan teman-teman, ya gimana ya ngegambarinnya, ngerti gak sih? Kayak kita tuh dulu satu motor aja bertiga kemana-mana, jajan patungan, nongkrong, gak jajan, cuma beli minum doang, tapi kita ketawa-ketawi tanpa beban gitu. Tak kayak beban. Kalau kita tahu kan kita sama-sama gak punya duit, gak gawe, padahal tapi nongkrong tetap berteman. Terus progres kesini tuh ya bener perubahannya yang bener-bener kita, lo sekarang tiba-tiba punya gawe, bisa menghasilkan, punya motor, punya lo kan punya aset beberapa, ngebisnisin orang tua lo, si Jarwo. Ya pokoknya perubahan teman-teman gue tuh jurnal wanita gue nyaksiin sendiri gitu. Dan gak mudah gitu ngelewatin, akhirnya ya kita masih still berproses buat lebih sukses kan sebenarnya. Makanya ya gue bangga sih sama kalian dengan kondisi keluarga yang lo udah nggak lengkap, lo juga mungkin soulmate-nya emang dinenel dipanggil gitu. Sedangkan gue yang masih alhamdulillah ada gitu, walaupun bokap gue ya gue juga ada penyesalan dari bokap gue yang dulu. Kenapa enggak? Tapi gue tuh bukan benci sih, lebih nggak suka kalau ada momen puasa dan lebaran tuh. Karena itu gitu. Lu tuh kayak sedikit iri lah ya. Kayak iri banget gitu. Gue bisa orang lain tuh kayak buka puasa atau sahur sama keluarga. Nah gue tuh semenjak berarti berapa tahun yang lalu ya? 2007 lah. Ya 2007-an lah. 2007 tuh itu kayak nggak ada itu kayak pengen kumpul lebaran tuh sama keluarga gitu. Keluarga gue sendiri yang waktu kecil teh gue tuh bahagia gitu kalau misalnya gitu. Kalau kumpul sama keluarga teh pakai baju, bukan pakai bubuk ya, maksudnya momen lebaran lah gitu ya, momen lebaran, momen puasa yang maksudnya kumpul ya, emang saatnya keluarga pada kumpul gitu ya, setidaknya buka puasa bareng. Nah gue tuh nggak bisa ngerasain itu sekarang tuh. Dan lo kangen sekarang? Anjir, kangen banget apalagi kalau misalkan waktunya nandan, pas belum puasa nandan ya, waktunya nandan diarah, bukan itu bukan nggak mau tapi kayak sakit banget hati aing, sakit banget hati aing, sakit banget. Bukannya gue nggak mau ngedoain orang tua gue yang udah nggak ada, bukan, tapi aing sakit.
apa bulan puasa itu apa ya lebaran aja nanti. Walaupun gue tuh udah dewasa sebenarnya ke sekolah tuh ya umur 32 anjir gila dong. Tapi kayak nggak ada. Oh, karena kan kalau teman-teman gue kan sibuk dengan keluarganya masing-masing ini kalau lebaran ini. Lu pulang ke Pangalengan, si Jable sama keluarganya walaupun kan ya gitu kan. Tapi gue tuh beda gitu. Kayak keluarga itu kan mana? Sedangkan gue tuh punya keluarga tuh kakak. Tapi gak tahu kemana gitu. Tapi gue gak tahu kemana kemarin. Tapi ya tetap gue maksudnya kayak keluarga si Jablani kayak lebaran di dia cina gitu tuang kupat di dia. Tapi kan kayak pengen kayak kita bikin kue bareng gitu, lihat keluarga yang lain makan kue bareng, makan lontong dan sebagainya. Gue tuh merindukan hal seperti itu. Walaupun ya banyak orang yang menyayangi gue yang ya datang ke rumah aku atau ke anak gitu. Tapi ya beda aja rasanya gitu. Pasti beda lagi. Beda banget. Nah jadi kalau setiap momen puasa tuh gue tuh kayak bisa nggak himati sebentar gitu selama sebulan. Jadi ada ketakutan lo buat menghadapi gitu. Kalau yang lain tuh sama keluarga tapi lo gak bisa tuh kayak ada ketakutan gitu. Sakit hati sakit hati banget. Karena selama hampir 15 tahun lah ya, 14 tahun lah. 14 tahun tuh kayak kehilangan momen itu. Nggak ada momen itu. Kehilangan momen itu banget gitu. Jadi kalau menjelang bulan puasa atau mau lebaran teh satu kalau misalkan momen buka puasa atau sahur kan biasanya sama keluarga ya. Itu nggak ada. Udah itu udah pasti. Gue tuh kalau di kosan tuh sahur sendiri gitu. Kalau misalnya ada teman-teman sahur ngumpul atau buka puasa. Jadi ya gue ngikut-ngikut aja gitu. Kayak mengikuti buka di rumah ini, rumah itu ya gue tuh pengen makannya bareng gitu. Nggak sendiri banget di kosan. Apalagi kalau lebaran gitu. Petaknya Kuningan tuh walaupun berbeda ada pasnya manja setiap tahun ya. Ada drama-dramanya gitu. Ada drama-dramanya. Setidaknya aing tuh kumpul gitu, pulang gitu. Jadi ada terima kasihnya, ada sedihnya gitu. Cuman ya ini mau digimanain lagi atuh. Iya. Coba kalau misalkan ada aja kakak gue yang kayak kakak lo gitu ya, bisa menampung adiknya, ya mungkin aing nggak akan. Ya balik lagi juga mana, walaupun mana ada keluarga bapak, merasa sendiri sepi. Kalian pernah nikmatin? Sama juga kalau di kamar tuh kayak anjing aing balik. Tidak, yang namanya kosan tuh kayak bukan rumah ya. Iya. Bener nggak sih? Ya, bener. Beda. Pengen pulang ke rumah, tapi tuh boga imah teh nggak ada tempat tujuan balik gitu. Nggak kemana tuh orang tuh balik kamanya lega ada tempatnya lega tuh boga imah gitu. Cuma nggak ya sebenarnya kalau misalkan itu masih ada rumah aing ya gitu ya. Mungkin ada sedikit kenangan atau keluarga yang masih kumpul di situ gitu. Nah gitu kalau gue gitu. Kalau sekarang tuh kayak mau menjelang bulan puasa tuh kayak benci, bukan jangan bencinya katanya, jadi lebih ke trauma takut sakit hati. Tapi sebenarnya kan lo tuh lebih ke menutup kan, sebenarnya masih ada keluarga lo atau kakak lo, tapi lo lebih ke menutup diri lo kan, karena mungkin satu dan lain hal yang bikin lo akhirnya lo jadi benci sama ya saudara-saudara lo. Sebenarnya bisa aja kumpul sih, cuman mungkin lo belum dapet rasa ke ya itu tadi balik lagi ikhlas tuh emang susah kan, ngerti nggak sih maksudnya? Enggak sih, kalau sekarang tuh gue tuh lebih udah memaafkan dengan kejadian kemarin tuh kayak ya udah gue memaafkan tuh. Tapi kalau untuk ya itu dia, kalau melihat mereka tuh kayak melihat kesusahan orang tua gue gitu. Yang dulu gitu. Kenapa sih lu harus memperlakukan orang tua aing seperti ini gitu? Padahal lu tuh anaknya gitu. Padahal kalau misalkan gue ketemu di jalan atau gue ada momen seperti itu, ya gue bakal menjadi orang yang sangat biasa gitu.
nggak akan seperti keluarga yang lain yang harmonis. Coba kalau awalnya itu nggak seperti itu, mungkin gue nggak akan seperti ini mungkin gitu. Tapi emang jalannya udah seperti itu, jadi kakak aing itu kayak aduh anjing nggak mau gitu. Udahlah, lebih baik gue lebaran sama orang lain atau gue berkumpul dengan orang lain yang menganggap gue saudaranya gitu. Mungkin gue akan lebih bisa sedikit bahagia gitu. Tapi kan balik lagi, gue tuh sebenarnya butuh sosok keluarga gitu. Tapi kan kebetulan adik-adik gue dan kakak-kakak gue tuh ya berbeza dengan keluarga yang lain gitu. Kayak gue lihat gitu, keluarga se-EH walaupun mereka udah rumah tangga tapi ada momen satu ngumpul gitu. Ada satu momen dia ya begitu gitu. Keluarga yang ya keluarga keponakan kakak ipar dan gue tuh padahal mah keluarga gue tuh banyak gitu. Ya hampir sama lah sama se-EH gitu. Tapi nggak ada gitu seperti itu tuh gitu. Jadi kok kalau ya intinya capek. Nggak siap aja gitu ya. Bukan nggak siap lah maksudnya. Pokoknya kalau menjelang lebaran tuh kayak menjelang puasa tuh ya itu dia sakit hati aja. Jadi makanya kemarin gue ngasih duit ke keponakan gue buat nadran. Lo nggak kan nadran? Gue tuh sakit hati lah. Ya gue baru aja tadi ngomong disuruh bareng hari Minggu. Kalau ya, gue nadran sih pasti gitu. Tapi kayak nggak tahu aja. Takutnya gak sanggup mengontrol semua. Mengontrolnya semuanya. Tapi gue usahain gue kalau ada waktu ada yang gue nadran. Emang diharuskan aja sebenarnya mah bisa orang tua kita teh nunggu gitunya. Walaupun udah kakak-kakak aing udah calon naraka hukum aku maksudnya nggak usah ngandelin yang nggak mungkin aja lah sekarang mungkin kita aja kesadaran diri sendiri gitu. Cuman kayak karunya gitu. Tapi ya insya Allah gue nadran. Hari Minggu teh tanggal berapa? 10 kalau nggak salah. Iya. Seminggu lagi dong Jing. Iya. Seminggu lagi. Buat seminggu lagi. Gitu ceritanya. Aduh jadi mulai melo ya, jadi sedih. Menijab lain nangis aku nangis. Ya pokoknya menjelang bulan puasa. Jadi kita mau tayang gitu nih. Mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf kalau kita salah-salah. Selama setahun ini semoga kita selalu dinantikan ya. Amin, ya benar. Maksudnya nggak hilang gitu. Kalian melupakan kita begitu saja. Terus semoga kalian juga bisa ngambil hal-hal yang baik dari konten kita ya. Walaupun kayaknya nggak ada deh, tapi kayaknya yang barusan tuh insya Allah baik ya. Maksudnya ini adalah pengalaman aku, pengalamannya si Ita, pengalamannya si EH tentang keluarga yang akan menjelang bulan Ramadan. Tahu kalau mereka mah tidak ada menurutnya mungkin kepahitan atau ketraumaan tentang bulan puasa. Kalau aku mah seperti itu gitu guys. Iya sih. Kalau mereka tuh masih bisa bersama keluarganya gitu. Kalau aku kan udah 14 tahun ini tuh kayak sendiri gitu. Mau sahur, mau buka puasa, mau lebaran gitu. Sampai ke kue hello bau ke nung ada. Itu begitu ya. Kemudian kita ucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Minggu depan kita bakal berpuasa. Nanti saksikan terus Junang Ngondek dengan konten-konten Ramadan. Edisi Ramadan ya. Nanti ada buka puasa bersama. Ada ceramah dari kita. Ada ceramah. Pokoknya guys setiap Ramadan kayak kita bikin konten yang motivational. Nanti kalian lihat kita pakai peci, pakai baju koko. Jadi cowok. Jadi cowok sebulannya. Maksudnya kita jaga image kebencong, tapi mau kebencong nggak akan mau nggak mungkin ya. Enggak sih. Pokoknya kita back to basic menjadi laki-laki, tapi ngondek gitu. Ya udah, terima kasih, jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share, tetap di Junang Ngondek. Lagi-lagi belum. Selamat lebaran, selamat puasa.